Shalom Sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara terkasih, di dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk menghadapi kayu salib, terselip sebuah momen yang sangat menyentuh hati yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 19. Kita akan membaca ayat 41-42. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara terkasih, pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan semesta alam menangis? Tuhan Yesus menangis. Yesus tentu tidak menangis karena takut akan penderitaannya yang sudah di ambang pintu. Tentu ia tahu momen itu. Tetapi ia menangis karena ia melihat sebuah kota yang keras hati, yang menolak damai sejahtera dan yang tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tangisan Yesus adalah tangisan belas kasih, compassion. Sebuah perasaan mendalam yang tidak tahan melihat kesesatan dan kehancuran jiwa manusia. Saudara, seringkali di dalam hidup ini kita begitu sibuk dengan urusan kita sendiri sehingga hati kita menjadi tumpul terhadap sekeliling kita. Bisa jadi kita rajin beribadah namun tidak peka terhadap penderitaan sesama atau kondisi jiwa orang-orang di dekat kita. Melalui firman hari ini saudara, kita diingatkan bahwa motor penggerak iman dan pelayanan kita haruslah kasih. Pelayanan yang sejati bukan soal kecanggihan program atau kesuksesan acara, melainkan dimulai saat kita mau peduli pada pergumulan orang lain. Saat kita merasa sedih melihat orang yang menjauh dari Tuhan. Dan saat kita tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Sama seperti Yesus yang memiliki kepekaan seperti itu. Saudara, melayani tanpa belas kasih hanya akan membuat kita merasa terbebani dan cepat lelah. Tetapi jika kita melayani karena hati yang tergerak oleh kasih Kristus, maka beban itu akan terasa ringan. Pelayanan kita bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan luapan syukur karena kita telah terlebih dahulu dicintai luar biasa oleh Tuhan. Saudara, di hari Rabu ini, mari kita minta kepada Tuhan agar diberikan hati yang lembut dan peka. Jangan biarkan hati kita menjadi dingin terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita peka, kita bagikan kasih dan perhatian kita dengan tulus kepada sesama. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru dan kesempatan hidup yang Engkau berikan. Hari ini kami telah diingatkan akan air mata-Mu bagi Yerusalem, sebuah tanda betapa besarnya kasih dan kepedulian-Mu bagi jiwa-jiwa yang terhilang dan berbeban berat. Tuhan, di tengah kesibukan maupun waktu istirahat kami, tolong lembutkanlah hati kami Tuhan, agar kami memiliki kepekaan seperti-Mu. Berikanlah kami mata yang mampu melihat penderitaan orang lain dan tangan yang tergerak untuk menolong sesama tanpa pilih-pilih. Tuhan, kami mohon kiranya penyertaan-Mu juga hadir bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi saudara kami, bagi sahabat kami, bagi orang-orang di sekitar kami, menyertai dan melindungi setiap langkah kami. Kiranya Tuhan, kami boleh hidup di dalam komunitas yang saling bahu-membahu, peka satu terhadap yang lain, saling tolong-menolong. Demikianlah kasih dapat tercurah dari sana. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.